Kalau naksir, nanti Lilis bilangin, ujarnya. Kali ini sambil menatapku, kaget juga aku mendengarnya. Dan sepertinya apa yang dikatakannya itu serius, dalam artian bukan sekedar gurauan atau sindiran. Ah, jangan Lis, malu aku, ada-ada aja kamu, ujarku gugup, dan aku masih belum mengerti apa yang dimaksudnya. Namun, aku mencoba menyimpulkan bahwa maksud Lilis adalah menawarkan padaku kalau aku tertarik, aku bisa saja bersamanya, namun dengan konsekuensi harus membayar juga tentunya. Namun itu hanyalah dugaanku saja. Aku masih penasaran sebetulnya apa yang dimaksud Lilis ini karena aku tidak yakin kalau Kokom bisa bersamaku. Sedangkan Kokom bukanlah seorang janda seperti Lilis dan dia masih memiliki seorang laki yang juga tinggal di rumah itu. Apa mungkin aku bisa dengan wanita sementara lakinya ada di rumah itu dan dengan sepengetahuannya? Ah gila, nggak mungkin lah. Atau mungkin aku salah tanggap, pikirku. Aku nyalakan sebatang rokok, kuhisap dalam-dalam, dan kali ini Lilis merapatkan padaku. Kali ini tayangan video dari ponselku sudah dimatikan. Mas marah ya dengan ucapan Lilis tadi, ujar Lilis sambil menyandarkan kepalanya di pundakku. Rupanya Lilis mengira kalau aku tersinggung dengan ucapannya barusan. Mungkin dikarenakan aku terdiam setelah itu, padahal diamku itu adalah karena masih berpikir dan menduga-duga dalam hati tentang apa maksud ucapannya barusan tadi. Ah enggak kok, emangnya marah kenapa? Habis Mas Hendy kok diam sih? Ah enggak, cuman bingung aja. Bingung kenapa Mas? Ya tentang ucapan kamu itu yang barusan kamu omongin itu loh. Oh, tentang Mami. Lilis nggak ada maksud apa-apa kok Mas. Lilis cuma mau bilang kalau memang Mas Hendy tertarik sama Mami, Mas Hendy juga bisa kok. Seperti Mas Hendy juga sama Lilis tadi. Tapi Mas Hendy ya mesti ngasih uang belanja sama Mami. Itu sih terserah Mas Hendy. Jangan marah ya Mas, jelas Lilis. Aku kaget mendengarnya. Namun aku mencoba bersikap wajar sambil menghisap rokok di tanganku. Ya, mulai menarikan khayalan banyak hal yang menari-nari diisi kepalaku secara bersamaan. Namun semua itu kembali buyar karena ada sesuatu yang menurutku masih mengganjal. Tapi bagaimana dengan bapakmu, Lis? Bisa-bisa dijadikan umpan ikan aku nanti kalau dia tahu aku bersamanya, ujarku. Namun kekhawatiranku yang kuutarakan pada Lilis itu sebetulnya bukanlah perasaanku sesungguhnya. Aku pun dapat menganalisa. Lilis menawarkanku untuk bersamanya tentu sudah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk reaksi ayahnya itu. Pastinya dia sadar bahwa ayahnya juga dapat mentolerir semuanya itu. Kalau tidak, mana mungkin dia berani menawarkan itu. Namun, aku tetap membutuhkan suatu kepastian. Ah, itu sih beres, Mas nggak usah khawatir. Abah sih gak apa-apa, lagian semenjak Abah mengalami kecelakaan dulu, ya Abah sudah nggak bisa lagi. Jadi Abah nggak akan ambil pusing, malah Abah akan senang kalau Mami juga bisa senang. Hehehe. Lega aku mendengar penjelasan Lilis itu. Jadi intinya Pak Engkos bukanlah suatu rintangan. Terus apa kira-kira Mami mau nggak ya kalau belum selesai omonganku itu tiba-tiba Lilis berteriak memanggil Kokom yang sedang melakukan pekerjaan rutinnya memecahkan batu. Mi, sini sebentar Mi, teriak Lilis yang dipanggil segera menghentikan kegiatannya, melepaskan kain jarik lusuh yang menutup wajahnya, lalu melangkah menuju ke arah kami. Ada apa Lis? Tanya Kokom sambil mengelap keringat di wajah dan lehernya dengan kain yang sebelumnya digunakan untuk menutup wajah dan kepalanya itu.
Begini Mi, ini Mas Hendy naksir sama Mami. Mami mau nggak nemenin Mas Hendy? Nanti dikasih uang belanja Mi, tanya Lilis. Yang ditanya agak salah tingkah. Wajahnya yang putih berubah sedikit memerah, lalu tertunduk dan tersenyum malu. Dari reaksi Kokom itu, aku sudah dapat menerka apa yang ada dalam hatinya. Ya, sepertinya Kokom memang mau bersamaku, sebagaimana yang dilakukan Lilis bersamaku yang sebelumnya. Ya, Mami sih terserah, Mas Hendy saja. Kalau Mas Hendy suka, ya saya sih setuju aja. Tapi Mami udah nggak muda lagi, udah nggak seperti Lilis, ujar Kokom sambil tertunduk dengan agak malu-malu, sambil tangannya meremas-remas kain jarik yang dipegangnya. Enggak kok, Mami masih cantik. Syukurlah kalau Mami mau, hehe, ujarku, disertai tawa cengengesan, karena merasa bagaikan mendapatkan durian runtuh. Udah Mi, sana mandi dulu, dandan yang cantik biar Mas Hendy semakin kesemsem, hihi, ujar Lilis menggodaku. Tapi Mami biar nggak dandan udah cantik kok, ujarku. Mendengar ucapanku itu, Kokom semakin merah pipinya. Ya udah, kalau begitu Mami mandi dulu sebentar, ujar Kokom yang dengan wajah sumringah segera ngeloyor ke dalam rumah. Sepeninggalan Kokom, Lilis mendekatiku, seraya dengan setengah berbisik berkata, "Mas, nanti kita bertiga sama Mami ya." Seperti yang tadi, gayung bersambut pikirku. Memang sih sebelumnya aku membayangkan seandainya bisa bersamanya mereka, tapi itu hanyalah sebatas khayalanku belaka. Yang sebenarnya aku tak menuntut untuk itu. Tadinya aku berpikir di saat Kokom sedang bersamaku, paling Lilis ya berada di luar, dan begitupun sebaliknya. Dan itu pun bagiku sudah cukup. Paling tidak aku bisa bersama mereka berdua. Tapi setelah apa yang dikatakan Lilis yang katanya ingin bertiga dengan ibunya, sampai bergetar aku mendengarnya, hampir tak percaya. Ada untungnya juga aku menunjukkan filmnya kepadanya dari ponselku. Seperti yang kuharapkan, dia pun ya menginginkan banyak hal bersamaku. Semoga masih lebih banyak lagi yang dia inginkan dan ingin diwujudkannya nanti. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman, agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Salam, jangan lupa bahagia.